Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Galang Prasetya Eka Putra, NIM F1D019028, kelas B Algoritma dan Struktur Data, Program Studi Teknik Informatika Universitas Mataram. Pada tugas mandiri UTS Algoritma dan Struktur Data kali ini, saya membuat sebuah program, yaitu program kasir rumah makan serba ada. Pada program ini, saya mengimplementasikan queue dan linked list. Seperti yang kita ketahui, queue merupakan salah satu implementasi dari linked list. Queue merupakan kumpulan data yang menggunakan konsep FIFO atau first in, first out, yaitu data yang paling pertama dimasukkan ke dalam queue merupakan data yang pertama kali keluar dari queue. Sedangkan linked list merupakan koleksi linear dari data yang disebut sebagai node, di mana setiap node akan menunjuk kepada node yang lain melalui pointer. Queue, first in, first out. Queue adalah kumpulan data dengan penambahan data hanya melalui satu sisi, yaitu belakang atau tail, dan penghapusan data hanya melalui sisi depan atau head. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama itu ada enqueue. Enqueue adalah proses untuk memasukkan elemen, artinya menambah data baru. Jika elemen data tidak bisa dimasukkan karena melebihi kapasitas, queue akan muncul error yang disebut sebagai overflow. Kemudian dequeue. Dequeue adalah proses untuk mengeluarkan elemen, artinya menghapus data. Jika tidak bisa mengeluarkan elemen data satupun karena kosong, maka akan terjadi error yang disebut dengan underflow. Kemudian linked list. Pada program ini, lebih tepatnya saya menggunakan atau mengimplementasikan single linked list. Single linked list merupakan linked list yang paling sederhana. Setiap simpul dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian isi dan bagian pointer. Bagian isi merupakan bagian yang berisi data yang disimpan oleh simpul. Sedangkan bagian pointer merupakan bagian yang berisi alamat dari simpul berikutnya. Program kasir rumah makan serba ada. Kenapa dikatakan serba ada? Karena rumah makan ini menyediakan segala jenis makanan dan minuman. Apapun jenis makanan dan minuman tersedia di rumah makan ini. Rumah makan ini memiliki menu pilihan. Yang pertama itu ada input antrian. Yang kedua proses antrian. Yang ketiga daftar antrian. Yang keempat lihat antrian pertama. Dan yang terakhir exit. Tentang program. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, segala jenis menu tersedia di rumah makan ini, baik itu minuman dan makanan. Kemudian dalam menginputkan makanan atau minuman tersebut, apabila nama makanan atau minuman tersebut lebih dari satu kata, maka digunakan underscore sebagai spasi. Oke, kita langsung saja ke kode programnya. Oke, pertama kali di sini saya membuat interface-nya terlebih dahulu, yang saya beri nama queue interface. Di mana isi dari interface ini adalah metode-metode yang akan kita proses nantinya. Ini untuk memudahkan saja sih. Metode pertama itu ada boolean is empty. Ini nanti fungsinya untuk mengecek data itu kosong apa tidak. Kemudian ada insize, ini sebagai wadah untuk mengukur panjang dari queue-nya nanti. Kemudian ada enqueue dan dequeue. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, enqueue ini untuk menambah data, sedangkan dequeue untuk menghapus data. Jika kita samakan dengan single linked list, enqueue ini sama dengan tambah depan, sedangkan dequeue sama dengan hapus depan. Tetapi pada queue, maksud dari enqueue dequeue ini seperti yang sudah dijelaskan tadi, yaitu seperti FIFO
atau first in first out, di mana data yang pertama kali masuk itu akan menjadi data yang akan pertama kali keluar. Contohnya itu pada antrian. Ketika kita pertama kali mengantri, maka kita juga akan pertama kali keluar dari antrian tersebut. Kemudian ada metode first. Di sini nanti itu fungsinya untuk menampilkan data yang pertama kali mengantri, dimana nanti memudahkan kasir untuk memproses siapa sih yang harus diproses terlebih dahulu. Kemudian di sini ada metode view. Ini untuk menampilkan seluruh data antrian dari kasir rumah makan serba ada tersebut. Oke, di sini saya membuat sebuah kelas baru yang saya beri nama QLL atau Q Link List. Karena di program ini kita juga mengimplementasikan link list, maka yang kita butuhkan adalah sebuah node, di mana node-nya ini kode node-nya itu saya taruh di bawah. Nah, ini dia private class node. Kenapa di private? Agar kelas node-nya ini bisa digunakan oleh kelas QLL ini saja, tidak bisa digunakan oleh kelas lain. Di mana kelas node-nya ini berisi private data, private node next. Karena program ini mengimplementasikan single link list saja, maka yang kita butuhkan adalah node next-nya saja. Kita tidak membutuhkan node previous. Kemudian di sini ada konstruktornya public node tdata yang berisi this.data sama dengan data, this.next sama dengan null. Kemudian ini ada getter setternya, di mana ini fungsinya nanti untuk men-setting datanya. Oke, kita kembali ke slide sebelumnya. Nah, kelas QLL ini merupakan implementasi dari kelas interface yang kita buat sebelumnya, dimana di kelas interface sebelumnya itu kan ada metode-metode. Nah, metode-metode tersebut kita proses dia di kelas QLL ini. Sebelum itu kita buat variabelnya terlebih dahulu. Di sini ada private node front, private node rear, dan private node rear. Nah, front dan rear ini di link list itu sama dengan head dan tail. Kemudian di sini ada private insize. Ini merupakan konstruktornya public QLL yang berisi this.front sama dengan null, this.rear sama dengan null, this.size sama dengan 0. Kenapa ini 0? Karena size ini bertipe data integer. Kemudian ini public boolean is empty, merupakan metode pertama tadi kan di di kelas interface itu. Ini fungsinya untuk mengecek data itu kosong apa tidak. Nah, di prosedur boolean itu sendiri pasti isinya itu, isi datanya itu bernilai true. Maka langsung saja di sini kita return front sama dengan null dengan operator dan rear sama dengan null dan size sama dengan 0. Kenapa di sini 0? Karena size ini bertipe data integer. Kemudian di sini ada public in size. Isinya itu kita return size tentunya. Kemudian di sini ada metode enqueue. Seperti yang kita ketahui, enqueue ini fungsinya untuk menambahkan data di depan. Maka dari itu kita membutuhkan node baru. Langsung saja node new node sama dengan new node yang berisi data. Di sini kita buat pengandaian jika datanya kosong, maka front sama dengan rear sama dengan new node. Maksudnya front sama dengan new node, rear juga sama dengan new node. Kemudian sysout-nya itu berhasil di input. Kemudian jika datanya terisi 1 nih, maka rear.setNext yang berisikan new node tadi
kemudian red sama dengan new node tentunya. Kemudian kita sysout berhasil di input, size-nya kita tambahkan size plus. Kemudian metode dequeue itu fungsinya menghapus data di depan, maka kita membutuhkan temp. Langsung saja node temp sama dengan 0. Di sini kita buat pengandaian jika datanya kosong maka disysoutkan data kosong. Jika datanya tidak kosong maka temp sama dengan front sama dengan front.getNext, temp.setNext sama dengan 0. Size-nya dikurangi, karena size-nya dikurangi return temp.data. Ini disysoutkan sedang diproses, kemudian return 0. Kemudian di sini ada method first di mana fungsinya itu untuk menampilkan data yang di depan. Di sini kita buat pengandaian jika datanya kosong, jika data yang di depan itu kosong, maka disysoutkan data kosong. Jika tidak, maka disysoutkan front.getData. Maksudnya di depan itu akan mengambil data dari toString. toString ini kita dapatkan di kelas rumah makan. Kelas rumah makannya di bawah. Nah, ini kelas rumah makan, toString-nya ini. toString-nya ini berisi return nama, pesanan, dan jumlah. Ini yang akan diambil oleh front tadi. Oke, kita balik ke slide sebelumnya. Kemudian di return 0 ya. Dan ini adalah metode terakhir, yaitu metode view, di mana fungsinya untuk menampilkan seluruh data antrian, baik yang di depan maupun yang di belakang. Di sini kita buat pengandaian jika datanya kosong maka akan disysoutkan data kosong. Jika datanya tidak kosong maka not temp sama dengan front. Di sini ada perulangan. Jika temp tidak sama dengan 0 maka disysoutkan temp.getData toString. Maksudnya di temp ini akan mengambil data dari toString tadi yang ada di kelas rumah makan. Kemudian temp sama dengan temp.getNext. Nah, kenapa di first ini tidak ada getNext-nya? Karena di first ini hanya mengambil data yang di depan, tidak bisa mengambil data yang di belakang. Dan di view ini kan menampilkan seluruh data antrian, maka diperlukan adanya getNext untuk menampilkan data yang ada di belakang juga. Kemudian di return 0. Dan langsung saja kita ke kelas rumah makan yang sempat kita lewatkan tadi. Nah, ini dia public class rumah makan, mana isinya itu ada string nama, pesanan, dan integer jumlah. Dan ini adalah konstruktornya, public rumah makan dengan parameter string nama, string pesanan, dan in jumlah. Apakah parameter ini kita butuhkan? Ya, kita butuhkan untuk menampilkan data-data ini di kelas main nanti. Jadi ini sangat dibutuhkan. Ini itu berisi dis.nama sama dengan nama, dis.pesanan sama dengan pesanan, dis.jumlah sama dengan jumlah. Ini merupakan getter setternya, ini untuk men-setting datanya nanti. Itu ada get nama, set nama, get pesanan, set pesanan, get jumlah, dan set jumlah. Kemudian ada public string to string. Ini gunanya, ini fungsinya untuk menampilkan data, yaitu data yang ditampilkan itu ada nama, pesanan, dan jumlah. Ini kan tadi variabel yang sudah kita deklarasikan. Oke, di sini ada kelas terakhir yaitu kelas main.
Dimana di kelas main ini akan menampilkan data-data yang sudah diproses sebelumnya. Sini ada scanner in sama dengan new scanner system.in. Nah, di sini ada pemanggilan kelas QLL. Dimana di sini ada QLL dikasih kelas rumah makan, kemudian call sama dengan new QLL. Dan di sini ada variabel dari kelas main ini, yaitu boolean ulang sama dengan true, string nama, pesanan, dan integer jumlah. Dan di sini ada perulangan do while, di mana di perulangan do while itu yaitu minimal mengulang terlebih dahulu itu satu kali. Di mana yang diulang pertama kali itu sysout kasih rumah makan, yaitu menu-menu yang ada di rumah makan tersebut. Yang pertama itu ada input antrian, 2 proses antrian, 3 daftar antrian, 4 lihat antrian pertama, dan yang 5 itu exit atau keluar. Kemudian sysout masukkan pilihan. Nah, pilihan yang kita masukkan ini harus berupa angka 1, 2, 3, 4, dan 5. Kenapa begitu? Karena pilihan di sini bertipe data integer. Seperti yang bisa dilihat di sini, integer pilihan sama dengan in.next in. Kemudian di sini ada switch case, yaitu switchnya itu pilihan. Jika kita memilih pilihan yang pertama, maka akan menampilkan data-data yang ini. Sysout masukkan nama sama dengan in.next. Kemudian ada masukkan pesanan sama dengan in.next. Kemudian ada masukkan jumlah sama dengan in.next in. Kenapa next in? Karena jumlah ini bertipe data integer. Kemudian ini ada pemanggilan kelas rumah makan yang tadi ya. Panggil saja di sini rumah makan, kasih nama inputan saja sama dengan new rumah makan. Dan di sini parameternya kita kasih nama, pesanan, dan jumlah. Kemudian call.enq. Jadi di pilihan pertama ini kita itu menambahkan data. Enq kan tadi itu fungsinya untuk menambahkan data di depan. Kemudian di sini break. Jika kita memilih pilihan yang kedua, maka akan menampilkan call.deq. Deq ini untuk menghapus data yang di depan. Jadi ketika kita memilih pilihan yang kedua, kita akan menghapus data antrian yang ada di depan. Jika kita memilih pilihan yang ketiga, maka ada di sini ada call.view. Kita akan menampilkan seluruh data antrian yang ada di rumah makan serba ada tersebut. Jika kita memilih pilihan yang keempat, ada call.first, maka di sini kita akan menampilkan data antrian yang pertama atau data antrian yang di depan saja. Kemudian jika kita memilih pilihan yang kelima, maka system.exit 0. Ini maksudnya program akan keluar. Program akan keluar. Break defaultnya itu system. Sysout Anda menginput kode yang salah. Maksudnya ketika kita menginputkan angka 6, misalnya ini akan keluar ya Anda menginput kode yang salah. Jadi kita harus menginputkan angka 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan ini ada while-nya itu dan parameter ulang. Kemudian kita langsung saja ke demo programnya. Nah, ini programnya dari kasir rumah makan serba ada. Terdapat 4 kelas ya. Ada QInterface, QLL, rumah makan, dan main.java. Oke, kita langsung run saja. Nah, di sini ada menu dari kasir rumah makan serba ada. Pertama itu input antrian, proses antrian, daftar antrian,
lihat antrian pertama, dan yang kelima ini exit, satu keluar dari program. Oke, kita input saja antriannya dulu. Pilih angka 1, masukkan nama Indra, masukkan pesanan bakso, jumlahnya 30 biar kenyang ya. Dan kita inputkan lagi, pilih angka 1, nama Diki, masukkan pesanan mie goreng underscore mie goreng, masukkan jumlah 50. Diki. Oke, kita lihat dulu daftar antriannya, kita pilih 3. Oke, di sana ada Indra, kemudian ada Diki. Kita inputkan lagi, coba pilih angka 1, masukkan nama Rizky, masukkan pesanan es teh, jumlah 100. 60 dah, 60. Nah, sudah. Coba kita lihat daftar antriannya, pilih 3. Nah, sudah ditambahkan antriannya. Pertama itu kan ada Indra tadi yang pertama, yang kedua ada Diki, dan yang ketiga tadi itu Rizky. Oke, kita mau proses dulu antrian yang pertama, Indra. Kasihan, mungkin capek nunggunya. Kita proses. Pilih yang kedua. Proses. Nah, sudah diproses, sedang diproses. Coba kita lihat daftar antriannya. Karena Indra sudah diproses, kita lihat daftar, pilih 3. Nah, karena Indra sudah diproses, maka otomatis Indranya keluar dari antrian. Jadi antrian yang pertama itu jadinya Diki, kemudian yang kedua itu Rizky. Coba kita inputkan lagi, masukkan nama Pangeran, masukkan pesanan mie kuah, jumlahnya 30. Nah, kita lihat daftar antriannya. Kita lihat daftar antrian pertama dah, pilih 4. Kita lihat. Nah, daftar antrian pertama itu ada Diki, masih Diki. Oke, kita proses dulu biar nggak capek nunggu Diki. Pilih yang kedua. Nah, sedang diproses. Kita lihat daftar antriannya. Nah, sisa antrian itu ada Rizky dan Pangeran. Oke, kita proses dua-duanya, mungkin capek nunggu, lapar ya. Kita proses, pilih yang kedua, proses, pilih yang kedua lagi. Oke, coba kita lihat daftar antriannya. Seharusnya kosong sih, karena sudah diproses dua-duanya. Pilih 3. Nah, jadi tidak ada antrian karena kosong tadi. Oke, kita keluar saja dari program, pilih 5. Oke, sekian dari demo programnya.